saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini mau mempresentasikan tentang pompa pengalir sistem torak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Asbi Asidik dengan NIM 22.3.80020. Sebelum ada daftar isi. Bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang, 2 batasan masalah dan rumusan masalah. Bab 2 pembahasan, 1 landasan teori umum. A. Pengertian pompa pengalir sistem torak. 2 pembahasan. A. Jenis-jenis pompa pengalir sistem torak. B. Komponen sistem pengalir torak. C. Cara kerja pompa pengalir sistem torak. D. Jurnal. Bab 3 penutup, ada kesimpulan dan daftar pustaka. Next. Latar belakang. Pompa pengalir merupakan komponen dari sistem bahan bakar mesin diesel yang berfungsi mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju pompa injeksi, di mana bahan bakar tersebut dialirkan oleh feed pump atau sering disebut juga sebagai pompa pengalir. Pompa pengalir sangat vital di dalam urutan aliran bahan bakar dikarenakan pompa pengalir adalah salah satu komponen yang mengalirkan bahan bakar menuju sistem bahan bakar lainnya. Apabila pompa pengalir tidak dapat bekerja, maka sistem bahan bakar atau aliran bahan bakar pada mesin tidak bisa bekerja. Maka diperlukan pengetahuan untuk pompa pengalir dan pengetahuan mengenai cara kerja pengalir serta pengetahuan perawatan pompa pengalir tersebut. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan fungsi pompa pengalir? 2. Apa saja komponen-komponen pompa pengalir akan dijawab di kesimpulan. Batasan masalah. 1. Tidak membahas kerusakan pada pompa pengalir. 2. Tidak membahas perawatan pada pompa pengalir. Pengertian pompa pengalir sistem torak. Pengertian pompa pengalir. Pompa bahan bakar berfungsi untuk menghisap bahan bakar diesel dari tangki dan menekannya melalui saringan bahan bakar ke ruang pompa injeksi. Pompa bahan bakar disebut juga pompa pemberi atau pompa pencatu atau pompa pengalir. Pompa pengalir untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa tekanan tinggi, letaknya berada dalam tangki bahan bakar. Ini contoh gambar pompa pengalir. Jenis-jenis pompa pengalir sistem torak. Pompa pengalir ada 2 jenis, yaitu tipe mekanik dan tipe elektrik. Tipe mekanik meliputi A. Menggunakan putaran engine untuk memutar drift gear. B. Pengiriman jumlah bahan bakar profesional sesuai putaran engine. C. Terdapat shoot of elektromagnetis untuk menutup salurannya. Shoot of elektromagnetis adalah untuk memutuskan aliran bahan bakar. 2. Ada tipe elektrik. A. Laurel cell pump untuk mengalirkan bahan bakar ke satu arah saja. 2. Laurel cell digerakkan oleh elektrik motor. Motor listrik diubah menjadi energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan roller cell dengan elektrik motor. C. Elektrik motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menghasilkan gerak. D. Non-return valve berfungsi untuk mengatur aliran fluida agar mengalir ke sistem bahan bakar. Komponen pompa pengalir sistem torak. Pompa pengalir dan salingan solar. Pompa pengalir sistem torak ini adalah semua komponennya Nama-nama bagiannya. 1. Pompa tangan. Ini pompa tangan berfungsi untuk agar aliran fluida mengalir ke sistem torak. 2. Katup hisap. Ini katup hisap berfungsi
agar aliran fluida masuk ke sistem torak. 3. Ada katup tekan, berfungsi agar aliran fluida keluar ke sistem torak. Ada 4. Penumbuk roll, ini penumbuk roll, agar aliran fluida mengalir dengan lancar ke sistem torak. 4. 5. Ada rumah pompa. Rumah adalah sebagai rumah bagi semua komponen. 6. Ada torak. Torak atau piston. Torak ini bekerja naik dan turun. Ada pegas. Nomor 7 ada pegas ya. Pegas ini berfungsi agar torak atau piston kembali ke posisi semula. Ada saringan kasa. Saringan kasa nomor 8. Untuk menyaring aliran fluida. Ada tabung gelas. Ini tabung gelas. Berfungsi untuk memantau aliran fluida. Ada nipel hisap. Ini nipel hisap ya. Berfungsi untuk membuka saluran masuk gas dan udara ke ruang bakar. Ada nipel tekan. Ini nipel tekan ya. Untuk mengalirkan tekanan ke sistem pendingin. Langkah antara ya. Ini adalah cara kerjanya. Ya. Penumbuk roll ditekan di bawah eksentrik, volume di bawah, torak menjadi kecil. Katup tekan membuka. Solar mengalir ke ruang di atas, torak karena volume di atas, torak menjadi lebih besar. Pada langkah ini tidak terjadi pengisapan dan penekanan ya. KT1 adalah katup tekan, sedangkan K1 adalah katup hisap. Ini cara kerja langkah hisap dan tekan. Eksentrik tidak menekan penumbuk roll. Torak ditekan ke atas oleh pegas. Volume di bawah, torak menjadi besar. Katup hisap membuka. Solar dihisap dari tangki lewat saringan kasa. Volume di atas, torak menjadi lebih kecil. Katup tekan menutup. Solar ditekan ke saringan halus. Next. Ya. Ini cara kerja melawan pegas, langkah melawan pegas ya. Penumbuk roll ditekan oleh eksentrik, volume di bawah torak menjadi lebih kecil. Solar mengalir keluar melalui KT1 ya, ini KT1 ya. Katup tekan 1. Volume di atas torak menjadi lebih besar. Solar mengalir melalui K12 ya. K12 adalah katup hisap 2. Ini ke dalam ruang atas torak ya. Ini cara kerja langkah pengembali. Torak bergerak ke atas karena tekanan pegas volume di atas torak menjadi lebih kecil. Solar mengalir keluar melalui KT2 atau katup tekan 2. Volume di bawah, torak menjadi lebih besar. Solar mengalir dari tangki melalui K1, katup hisap 1, ke ruang di bawah torak. Pompa ini digunakan untuk motor diesel besar. Pompa pengalir sistem membran. Ini adalah komponennya. Ada tuas dan ada pegas. Pegas ini berfungsi agar torak atau piston kembali ke posisi semula. Ada katup masuk atau hisap. Yang nomor 3. Berfungsi untuk menutup dan membuka saluran masuk gas dan udara ke ruang bakar. Ada katup buang. Berfungsi melepaskan tekanan ke sistem pendingin. Ada membran. Ya, ini membran. Membran ini berfungsi untuk mengalirkan karburator, untuk mengalirkan bahan bakar ke karburator. Ya, ini ada jurnal nomor 1. Ya. Ada Oscar de Belding Seragi ya. Dari program studi teknik sipil ya. Dari perguruan sekolah tinggi teknologi Dumai.
Tahun penerbitnya 2023. Jurnalnya berjudul Rancang Bangun Pompa Torak sebagai Pengumpan Pompa Hidrolik Ram Pompa. Kelebihannya, masyarakat petani dapat memperoleh air tanpa energi listrik ataupun energi minyak, sehingga dapat memperoleh keuntungan. Kekurangannya, karena itu ketersediaan air pada suatu lingkungan yang mengalami keterbatasan energi listrik dan jarak sumber air yang jauh dapat terjamin. Next. Ya, ada nomor 2 dari Setiadi dari program Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri, ya, Perguruan Tinggi Institut Teknologi 10 November atau ITS, ya. Tahun penerbitnya 2013. Jurnalnya berjudul Perancangan Pompa Torak 3 silinder untuk injeksi lumpur kedalaman 10.000 FT dengan debit 500 BPM. Kelebihannya, namun untuk menjaga agar tekanan pemompaan stabil, maka pompa torak dijadikan sistem seri atau multi-stage, ya. Kekurangannya, menghasilkan serpihan pemboran cutting, sehingga semakin dalam pemboran maka semakin banyak pula cutting yang dihasilkan agar tidak menumpuk dan menyebabkan drill coil terjepit. Next. Ya. Nomor 3 ada Hendra dari jurusan Teknik Mesin dari Perguruan Tinggi Universitas Halu Olea Kendari, Indonesia. Tahun penerbit 2023. Judulnya Rancang Bangun Pompa Torak dengan Sistem Penggerak Kincir Air untuk Pengairan Lahan Pertanian. Kelebihannya, pemanfaatan air juga sangat luas. Contoh seperti pertanian, biasanya digunakan untuk menyiram atau menyemprotkan tanaman. Kekurangannya, namun banyak lahan yang kebutuhannya airnya tidak dapat terpenuhi karena beberapa alasan seperti sumber air, perbedaan tinggi lahan, dan sumber air yang semakin terparah saat datangnya. Nah, ini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari rumusan masalah dijawab di kesimpulan ini. Nomor 1, pompa pengalir merupakan komponen penting dalam sistem bahan bakar mesin diesel yang berfungsi mengalirkan bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi. 2, ini adalah komponennya, ya. Ada rumah pompa, ada torak atau bisap dan katup tekan. Ya, daftar pustaka saya ambil dari S-Script 2, Pintu Solusi, ada 3, Daihatsu, dan lain-lainnya. Dan ini ada videonya. Ya, kita lihat sama-sama. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Saya harap kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aliran bahan bakar pada mesin diesel dan juga komponennya. Saya harap dengan video ini kita akan lebih bisa memahami aliran bahan bakar pada mesin diesel. Sebelum kita membahas aliran bahan bakar pada mesin diesel, kita harus tahu komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar mesin diesel. Yang pertama, tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berfungsi untuk menampung bahan bakar. Yang kedua, feed pump. Feed pump berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki dan menekannya menuju pompa injeksi. Yang ketiga, priming pump. Priming pump berfungsi untuk
mengeluarkan udara palsu dari sistem bahan bakar atau biasa disebut dengan membleeding saluran bahan bakar. Yang keempat, filter bahan bakar. Filter bahan bakar berfungsi untuk menyaring kotoran dari bahan bakar. Yang kelima, water centimeter. Water centimeter berfungsi untuk memisahkan air dari bahan bakar dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis. Bila tinggi air di dalam water centimeter sudah melebihi batas, maka indikator yang ada di dalam dashboard akan menyala untuk memperingatkan pengemudi bahwa air yang telah terkumpul di water centimeter sudah melebihi batas. Pada water centimeter terdapat sebuah keran untuk mengeluarkan air tersebut. Yang keenam, pompa injeksi tekanan tinggi atau biasa disebut hose pump. Pompa ini berfungsi untuk memompa bahan bakar dengan tekanan yang sangat tinggi agar dapat dikabutkan atau diinjeksikan oleh nozzle. Selain itu, hose pump juga berfungsi untuk mengatur waktu penginjeksian pada bahan bakar. Ada dua jenis pompa tekanan tinggi pada mesin diesel. Yang pertama, tipe distributor. Tipe distributor ini digunakan pada kendaraan kecil seperti mobil keluarga dan lain-lain. Lalu yang kedua, pompa injeksi tipe inline. Pada pompa injeksi tipe inline ini digunakan pada kendaraan dengan muatan yang besar atau berat, seperti truk, alat berat, dan lain-lain. Yang ketujuh, nozzle. Nozzle berfungsi untuk mengangkutkan atau menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Selanjutnya kita bahas mengenai aliran bahan bakar pada mesin diesel. Bahan bakar yang ada di dalam tangki akan dihisap oleh feed pump. Selanjutnya, bahan bakar akan mengalir menuju filter bahan bakar untuk disaring dari kotoran. Setelah disaring, bahan bakar akan mengalir menuju pompa tekanan tinggi atau hose pump. Di dalam hose pump ini, bahan bakar akan dipompa, lalu dialirkan menuju nozzle. Jika tekanan bahan bakar sudah cukup untuk menekan bekas pada nozzle, nozzle akan membuka dan mengabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Demikian tadi penjelasan saya mengenai aliran bahan bakar pada mesin diesel. Saya harap dengan video ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lebihnya mohon maaf ya. Untuk kata-kata hari ini, kata-kata dari Imam Asy-Syafi'i. Jika engkau tidak sanggup menahan gelahnya belajar, maka engkau harus siap menahan gelahnya kebodohan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.